tahun baru. Yang pertama, yang terkasih Pendeta Hani Londa Sarjana Teologi. Kita akan menggunakan tata ibadah permulaan tahun. Jemaat Tuhan, sambil menjemput pemimpin ibadah, saya mengajak menjemput kita sekalian berdiri. Sekarang kita mempunyai harapan baru untuk membangun hidup. Dengarlah janji Tuhan. Apabila engkau memutuskan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu, dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jemaat Tuhan, marilah kita angkat pujian kepada Tuhan dari NKB nomor 47B, Telah Datang Tahun Baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tunduk sejenak dan kita habiskan ibadah ini. Ibadah hari pemulaan tahun 2022 ini ditabiskan dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bagi Dia yang berkuasa atas perjalanan waktu, yang mengaruniakan permulaan tahun ini untuk kita jalani. Bagi Dialah puji-pujian, hormat, kemuliaan, dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Selamat Tahun Baru, damai sejahtera dari Allah yang Maha Kuasa, kiranya beserta saudara-saudara. Yosua 1 ayat 9 sebagai nas pembimbing. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhanlah perlindunganku. Silakan duduk kembali. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah
Dan di tengah kehadiran kita saat ini, kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Bapa pencipta dan pemelihara kehidupan kami manusia, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang menuntun perjalanan kehidupan umat-Mu, kami bersyukur Tuhan telah menuntun kami menjalani kehidupan di tahun 2021 yang telah kami lewati, dan menuntun kami ada di hari pertama tahun 2022 ini. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengaruniakan waktu kehidupan, umur panjang bagi kami semua, sehingga kami mengambil komitmen datang bersekutu beribadah kepada Tuhan. Tetapi ketika kami tunduk di hadapan Tuhan saat ini, membuka kembali lembaran-lembaran kehidupan yang kami lalui, kami jalani di tahun 2021, bahkan beberapa jam ini di tahun 2022. Sungguh kami tunduk dan mengaku di hadapan-Mu bahwa banyak kehidupan kami yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami hidup dalam keangkuhan dan keegoisan kami, tidak mau menuruti kata Tuhan, sehingga kami jatuh dalam perhambaan dosa. Sebab pikiran, perkataan, tutur kata kami, perbuatan kami tidak memuliakan Tuhan. Mungkin pun sampai saat ini ketika kami dikaruniakan tahun yang baru, kami masih hidup dalam perhambaan dosa. Entah itu suami, istri, anak, orang tua, saudara bersaudara. Karena itu kami mau datang kepadamu Tuhan, mengaku dosa-dosa kami kepadamu. Kami tidak layak. Kami seharusnya menerima penghukuman daripadamu. Tetapi kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu kepada kami manusia, Engkau menyelamatkan kami di dalam Putra-Mu Yesus Kristus yang lahir bagi kami, mati dan bangkit bagi kami, memberikan kehidupan dan keselamatan bagi kami. Kini kami mau berkomitmen untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada-Mu Tuhan. Karena itu ampuni kami dari salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada-Mu. Amin. Janji-Mu seperti fajar. Kehidupan ini jalan mana
Allah yang penuh kasih melimpahkan pengampunan dosa bagi anak-anaknya. Dan bukan hanya itu saja, Allah yang penuh kasih memberikan kita keselamatan. Seperti firman-Nya dalam kitab Kisah Para Rasul 13 ayat 47 demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Seindah siang disinari terang. Jemaat, mari diundang berdiri, kita akan mengungkapkan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah nama-Nya. Kenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam nama-Nya yang kudus. Biarlah hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatan-Nya, carilah wajah-Nya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizat-Nya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Pujilah Allah semesta alam. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru menurut Yakobus 4 ayat 13 hingga 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kuasa-Mu Tuhan selalu kurasakan.
dengan firman Tuhan. Sebab selalu kami memahami bahwa firman-Mu adalah suluh penerang langkah kehidupan kami. Firman-Mu berkat, firman-Mu ada faedah, ada pembaharuan. Tahun 2022 kita baru saja meninggalkan tahun yang lama 2021 dengan segala dinamika kehidupan di dalamnya. Kalau kita boleh mereview kembali perjalanan kehidupan kita yang telah kita lewati di tahun 2021 itu, tentu kita akan mengatakan terima kasih Tuhan. Karena kasih setia Tuhan selalu menuntun perjalanan kehidupan umat, kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, bahkan kehidupan kita jemaat. Sebab di sana kita mendapati perjalanan kehidupan, ada suka dan duka yang tentu kita bisa kenang. Ada banyak berkat yang telah kita nikmati, walaupun juga mungkin ada harapan yang belum tercapai di tahun 2021. Tapi ada harapan dan pengharapan iman di dalam Yesus bahwa di tahun yang kita sebut tahun rahmat Tuhan, tahun 2022, ada berkat di dalam Tuhan. Di tahun itu mungkin kita mengalami tantangan, pergumulan, kesulitan, membuat iman kita lemah, membuat kita pesimis, membuat kita hilang pengharapan karena berbagai pergumulan, tantangan, kesulitan hidup. Tapi tetap kita bersyukur karena kita memiliki Allah di dalam Yesus Kristus yang selalu menguatkan kita, sehingga ketika pun memasuki tahun 2022 ada sekali lagi pengharapan iman bagi kita menapaki hari-hari baru di tahun 2022 ini. Dan kepada kita diberitakan bahwa janji Tuhan di tahun baru ini akan tetap berlaku. Sebagaimana ketika kita tadi membaca dalam tata ibadah, bahwa janji Tuhan apabila engkau memusatkan berbuat sesuatu, maka akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Jadi bahwa ketika kita memusatkan kehidupan kita di tahun baru ini kepada Tuhan pemilik kehidupan, maka Ia akan memberkati. Firman-Nya bilang akan tercapai maksudmu dan cahaya terang menyinari jalan-jalanmu. Dan pengharapan tidak mengecewakan, kata firman, karena Allah di dalam kasih-Nya telah mencurahkan di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, Roh Kudus yang menuntun dan menyertai perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara, di awal khotbah ini, bahkan di awal tahun baru ini, diajak bagi kita untuk bersungguh-sungguh berjalan di jalan Tuhan. Kita memusatkan kehidupan kita kepada satu-satunya jalan kehidupan dan kebenaran, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Tadi ajak di awal tahun ini untuk bersungguh-sungguh berjalan di jalan yang Tuhan tentukan, di jalan Tuhan. Segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan yang pernah kita lakukan di tahun-tahun sebelumnya, kita tinggalkan, dan tahun baru kita membaharui kehidupan, berkomitmen untuk hidup bersama dengan Tuhan. Tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat di mata Tuhan, tetapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, sekalipun berat perjalanan itu, Ia akan memampukan kita
menjalani kehidupan kita dengan janjinya yang menyertai kita. Namun saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, sekalipun janji Tuhan berlaku bagi umat manusia, namun toh seringkali dalam perjalanan kehidupan kita merasa takut, merasa khawatir, cemas menghadapi masa depan. Bagaimana dengan kehidupan saya? Bagaimana dengan keluarga? Bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan kesehatan? Bagaimana dengan masa depan anak-anak? Bagaimana dengan pekerjaan yang saya tekuni? Bagaimana dengan usaha yang digeluti dan lain sebagainya? Kecemasan, ketakutan, kekhawatiran seringkali menjadi bagian kehidupan, seakan-akan kita lupa ada janji Tuhan yang menyertai kehidupan ini. Ya memang sebagai manusia, sebagai pribadi, kecemasan, ketakutan, kekhawatiran terjadi sebagai hal yang wajar dalam kehidupan kita manusia, karena kita manusia lemah dan berdosa. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hal wajar kita rasa takut dan khawatir karena kita adalah manusia, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita, bagaimana ya? Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi, menghadapi rasa cemas, rasa takut, rasa khawatir itu. Karena itu mari kita belajar dari bagian firman Tuhan ini dalam Kejadian 32 ayat 1 hingga 21 dengan judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yakub takut bertemu dengan Esau, dengan tema renungan kita perdamaian dimulai dari diri sendiri. Nah, bacaan kita saat ini menceritakan tentang Yakub yang sangat takut berjumpa dengan saudaranya Esau. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu ada alasan kenapa ini Yakub merasa takut berjumpa dengan saudaranya Esau. Nah, alasan itu dimulai dengan peristiwa, kalau kita mengingat peristiwa sup kacang merah, di mana Yakub merebut hak kesulungan dari kakaknya. Tidak berhenti sampai di situ, tetapi juga ada peristiwa lain setelah itu adalah peristiwa pura-pura berbulu. Nah, di mana Yakub juga merebut berkat yang seharusnya menjadi milik kakaknya. Ya, di dalam rangka supaya ayah mereka Ishak memberkati mereka. Nah, selain mengambil hak kesulungan, ini Yakub pura-pura kata berbulu. Ya, ternyata mungkin Esau badannya berbulu, ya, barambudang. Nah, jadi karena Ishak so agak kabur dalam penglihatan, jadi mungkin dia tidak dapat melihat lagi anak-anaknya, dan dia cuma pegang, oh iya tapi anak ini tuh satu berbulu, tuh satunya ada bulu-bulu. Nah, tapi bukan bulu yang dia pakai bikin rumah atau apa, rambudang. Nah, jadi ketika itu ia berpura-pura berbulu, di mana Yakub juga merebut hak berkat yang seharusnya diberikan kepada Esau, kakaknya. Dan dalam bacaan kita saat ini mengungkapkan bahwa Yakub menuai apa yang telah ditaburnya di masa lalu itu. Ya. Jadi ia menuai apa yang ia tabur sebelumnya. Ya. Seperti yang saya katakan tadi, itu merebut kesulungan dan berpura-pura berbulu sehingga ambil berkat, itu dia tuai. Dalam bacaan kita disebutkan ia takut berjumpa dengan Esau. Ya, kehadiran saudaranya Esau itu mengkhawatirkan kehidupannya. Karenanya kita baca dalam ayat 6 dan 7, di situ diungkapkan bagaimana keresahan hatinya
ketakutannya mau berhadapan dengan saudaranya. Ketakutan dan rasa bersalah masih kuat merasuk dalam diri Yakub saat itu. Dan karenanya dalam rangka supaya berangsur-angsur ketakutan itu lenyap, ia memasang satu strategi, mengatur seluruh iring-iringan keluarganya ketika mereka hendak pulang, ya. Membaginya menjadi 2 bagian, sambil ia berkata, jikalau Esau menyerang, yang kalah pastilah pasukan yang di depan, ya. Yang kalah pastilah pasukan yang di depan. Sedangkan aku dan keluargaku yang di belakang punya kesempatan untuk melarikan diri. Nah, itu yang ia sampaikan di ayat 8. Ada strategi, dia mau melarikan diri dari kecemasan, ketakutan yang ia alami. Saudara, memang kita membaca kisah Yakub ini, Allah memang menyertai Yakub. Ya, Allah memang selalu menyertai dia. Bahkan ketika Yakub bersama-sama dengan Laban sekian tahun, kita mendapati bahwa Allah menyertainya. Tetapi sekali lagi bahwa karena mungkin perasaan cemas, takut itu terlalu besar, ya, mengganggu dan meresahkan kehidupannya, hatinya, maka seakan-akan seolah-olah penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan kurang menjamin keselamatannya. Terlalu besar ketakutan sampai ia berpikir, Tuhan tidak ada apa-apa, dia tidak sanggup untuk membebaskan kami keluarga dari persoalan, dari bayang-bayang ketakutan ini. Ada timbul keraguan. Ia tidak memiliki jaminan kepastian, karena sekali lagi terlalu besar ketakutan yang dimilikinya. Bayang-bayang kemarahan Esau seakan-akan nampak sangat jelas di hadapannya, yang menutupi penyertaan Tuhan, seakan-akan menutupi penyertaan Tuhan dalam kehidupannya selama ini. Dan karena itu sekali lagi juga untuk menutupi ketakutannya agar supaya suasana berbalik, ia juga mengatur strategi dan dengan mengatakan dirinya hamba dan kakaknya adalah tuannya. Dia berpikir mungkin dengan sebutan kakaknya tuan dan dia sebagai hamba, hati kakaknya luluh. Hati kakaknya, ya tapi ade sudah datang panggil kita tuan, kita mau nyenak marah pada dia. Mungkin dia berpikir begitu. Sampai pun ia mengatur strategi kasih sesuatu, upeti, bahasa Alkitab bilang, persembahan, sesuatu yang begitu banyak. Atau mungkin kalau bahasa sekarang, kasih sesuatu untuk melicinkan, memuluskan sesuatu, kasih sogok dan lain sebagainya. Pada bahasa politis kalau dia bilang begitu. Diatur segala sesuatu agar supaya situasi itu berubah. Situasi itu, ketakutan itu tidak lagi akan membayang-bayanginya. Tetapi sekali lagi bahwa apa yang ia rencanakan itu tidak berpengaruh banyak. Tidak berpengaruh banyak. Justru saudaraku yang dikasihi Tuhan, kabar baik bagi kehidupan Yakub, titik terang dari persoalan kehidupannya, ketika ia mulai, kalau kita lebih lanjut membaca bagian kitab Kejadian ini, titik terang dari kehidupan dan masalah yang ia hadapi adalah ketika ia berjumpa dengan Allah. Kalau kita membaca selanjutnya pergumulan Yakub dengan Allah, ya, itu ayat 22 dan seterusnya. Disitulah ia kemudian berjumpa, kata firman dalam bagian ini, kalau tolong baca, bergelut dengan Allah. Dan kita mendapati juga di situ Allah memberikan kekuatan dan jaminan kepada Yakub bahwa ia tidak akan lagi disebut Yakub yang artinya penipu, tetapi ia akan disebut Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan engkau menang. Seketika itu persoalan
situasi kemudian berubah. Di sana adalah perubahan besar terjadi dalam kehidupan Yakub. Dia tidak lagi dikuasai oleh beban kehidupan masa lalu, karena ia sudah mampu menerima keadaannya, menyadari keadaan, menyadari perbuatan yang ia telah lakukan di masa lalu. Jadi saudaraku kekasih dalam Tuhan, hanya perjumpaan dengan Allah, hanya perjumpaan dengan Tuhanlah membuat Yakub merasa terbebas, terlepas dari belenggu kekhawatiran, ketakutan, kecemasan oleh karena perbuatannya di masa lalu. Saudara, ini juga memberi pemahaman kepada kita adalah bahwa ketika kita menjalani kehidupan ini, masuki tahun baru ini, perjumpaan dengan Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan kita, yang akan memberikan jaminan kepada kita menjalani, menapaki kehidupan ini, sehingga kekhawatiran, kecemasan, ketakutan ketika kita mau menjalani kehidupan hilang, karena kita memiliki pegangan hidup, yaitu Allah di dalam Yesus. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, sepertinya juga memang kita sering seperti Yakub mengalami ketakutan, mengalami kecemasan dalam kehidupan ini. Seringkali di satu sisi kita kuat percaya bahwa Allah sanggup menuntun perjalanan kehidupan kita, tetapi ketika persoalan besar terjadi dalam kehidupan kita, di sisi lain kita ragu dengan kasih kuasa-Nya. Kita ragu akan pertolongan Tuhan. Sehingga tidak jarang, saya yakin tidak di sini, tapi di banyak tempat terjadi. Ketika persoalan terjadi, ketika masalah terjadi, tidak datang bertelut kepada Tuhan meminta perlindungan dan kekuatannya, meminta Tuhan memberikan kelegaan, tetapi mencari kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan, dan supaya ia memperoleh kelegaan. Tidak jarang banyak orang datang kepada kuasa-kuasa lain, kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan, untuk memperoleh kepuasan hidup, memperoleh ketenangan, kekuatan, dan lain sebagainya. Saya berharap tidak ada di tempat ini yang ketika dihadapkan dengan persoalan kehidupan datang mencari penyelesaian persoalan pada kekuatan-kekuatan lain di luar Tuhan. Tapi bila kita semua yang telah diselamatkan oleh Tuhan, yang telah menerima kasih karunia Tuhan, selalu mau datang berpegang kehidupan ini kepada Tuhan. Kita arahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tapi sekali lagi ketika kita juga diperhadapkan dengan situasi seperti ini, memang tidak mudah untuk kita datang kepada Tuhan. Tetapi mari kita belajar juga dari Yakub apa yang dialami dan dilakukan oleh Yakub sehingga beban masa lalunya, persoalannya dapat teratasi. Ya. Pertama, biarlah iman kita tetap kuat, percaya dan sungguh bahwa Allah setia kepada kita. Janji penyertanya akan tetap berlaku bagi umatnya, bagi kita, bagi saya dan saudara. Apapun yang terjadi, penyertaan Tuhan tetap ada. Firman Tuhan berkata, Yesus Kristus dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya tetap sama. Itu berarti penyertaan Tuhan dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada untuk setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jangan khawatir, jangan takut. Ya. Firman Tuhan juga seperti yang kita baca tadi. Bukankah telah aku katakan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Ya. Jangan takut, jalani kehidupan ini. Buang segala keraguan. Tapaki tahun baru, ya, 360 berapa hari? 66 atau 65 hari. Kita jalani keyakinan di dalam Tuhan. Kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga penting saya mau katakan kepada kita. Apakah di pihak masa lalu kita ada yang perlu kita berdamai? Jika ada hal-hal di masa lalu yang perlu kita berdamai, berdamailah dengan masa lalu itu.
Saya tidak tahu masa lalu itu siapa, masa lalu itu apa. Tapi kalau perlu kita berdamai dengan masa lalu itu, berdamailah dengan masa lalu itu. Ya. Itu yang dilakukan oleh Yakub. Ia berdamai dengan saudaranya, kakaknya. Ia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dan Tuhan mengubahkan kehidupannya. Tuhan juga demikian, berdamai, beri ruang dan waktu pada pemulihan dan pembaharuan hidup. Bapakku baik, Bapakku sayang, Bapakku dengar, Bapakku tolong orang satu dengan yang lain. Suami istri, anak orang tua, keluarga, Bapakku baik. Ya. Memang mungkin orang di Natal masuk ke tahun baru tidak bisa berjabat tangan. Tapi mari kita selalu datang kepada Tuhan supaya kita boleh berjumpa dengan saudara keluarga yang mungkin di masa lalu tidak berdamai dengan kita. Tapi memasuki tahun baru kita berdamai. Kita izinkan anugerah Yesus untuk mendamaikan kita dengan masa lalu kita. Itu penting. Jangan simpan akar pahit ya, di dalam kehidupan ini. Tapi buang akar pahit itu dengan pendamaian dengan diri sendiri dan dengan orang lain, bahkan dengan Tuhan. Ketiga, perlu kita cermati juga dari bagian ini. Ujilah segala ujian dan cobaan Tuhan, izinkan terjadi dalam kehidupan kita untuk menjadi pembelajaran kehidupan bagi kita, agar kita hidup lebih baik lagi. Esau, ya, Yakub maksudnya diizinkan Tuhan mengalami hal yang seperti itu dalam rangka untuk memurnikan kehidupannya, memberi pelajaran baginya untuk hidup lebih baik. Kiranya juga kita demikian. Kita selalu berpikir, beriman kepada Tuhan, selalu berkata bahwa pergumulan, penderitaan, persoalan kehidupan yang kita alami bukan karena kita tidak dikasihi oleh Tuhan, tetapi itu menjadi bagian pembelajaran kita untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan, semakin baik. Karena itu saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, biarlah bacaan ini, firman Tuhan ini akan memberi kesegaran iman bagi kita, kekuatan iman bagi kita dalam menjalani tahun baru ini. Hendaklah kita selalu berserah diri kepada Tuhan sebagai penolong yang sungguh bagi kita. Kita serahkan kehidupan kita. Tata dan susunlah kehidupan kita sesuai dengan program rencana yang Tuhan kehendaki. Dan bawalah rencana program kehidupan itu untuk kita kerjakan di dalam Tuhan. Jangan kita bekerja menurut kehendak hati kita sendiri. Kita percaya sepanjang tahun ini janji Tuhan akan selalu menyertai kita, bahwa Ia akan menuntun, memberkati kehidupan kita. Tapi jangan lupa, dalam perjalanan kehidupan ini kita berlakukan juga kehendak Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan ini. Immanuel, Tuhan Allah menyertai kita. Selamat kita merayakan tahun baru. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Tuhan Allah telah melimpahkan berkat di sepanjang tahun 2021. Marilah kita sambut tahun baru 2022 ini dengan ungkapan syukur kepada Tuhan Allah melalui persembahan hidup kita seperti firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyi apalah arti ibadahmu.
persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan matamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai Jemaat Tuhan yang diberkati, saya undang kita berdiri, kita akan doakan persembahan kita. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang ada di sorga, kami sungguh bersyukur dan bersukacita di hari pertama bulan Januari tahun 2022. Kami ada dalam satu persekutuan beribadah, Jemaat Gemim Maranatha Paselatan. Kami sungguh bersyukur kepadamu, karena kami ada dalam keberkatan Tuhan. Melalui persekutuan yang indah ini, kami boleh memberikan persembahan syukur. Kami berdoa dan bermohon kepadamu Tuhan, kiranya semua bentuk persembahan yang telah kami berikan dalam persekutuan ibadah ini, itu berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami bermohon Tuhan memberkati persembahan yang telah kami persembahkan, dan itu benar-benar dipakai, dikelola dengan baik untuk pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sekalian kami yang hadir dalam persekutuan ibadah ini, kami telah mempersembahkan yang terbaik untuk-Mu. Karena kami hadir di rumah-Mu yang kudus ini,
di perayaan Tahun Baru tahun 2022. Kami berdoa kiranya berkat-berkat Tuhan akan dilimpahkan bagi kami semua dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Dan kami selalu memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan lewat tugas kerja karya-karya pelayanan kami di rumah tangga kami masing-masing. Bapa di sorga, terimalah persembahan kami ini di dalam nama-Mu ya Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan berkat dan keselamatan bagi kehidupan pribadi-pribadi dan keluarga-keluarga kami masing-masing. Kami sampaikan permohonan kami ini kepadamu. Amin. Jemaat silakan duduk. Bapak Ibu jemaat, warta tambahan dan warta keuangan. Untuk warta tambahan dari Komisi Pemuda, ibadah perdana di tahun 2022 akan dilaksanakan pada hari Selasa 4 Januari di Gedung Gereja jam 7 malam. Ibadah ini akan dirangkaikan dengan pemilihan asisten bendahara dan pimpinan kelompok pemuda. Sangat diharapkan kehadiran dari seluruh pemuda Gemim Maranatha Paslaten. Sampul syukur yang sudah masuk dalam ibadah tahun baru di sesi yang ketiga. Persembahan syukur dari keluarga Menur Koraah untuk 3 kostor, Bapak Yeri Mantiri, Bapak Robi Rampengan, Bapak Nofri Paat, masing-masing Rp400.000. Sampul syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan dari Hana Kambei untuk pelayanan 500.000, untuk kolom 7 500.000, total Rp1 juta. Sampul syukur Natal dan Tahun Baru dari rukun keluarga Poyo Kalalo Rp1 juta. Atas nama Badan Pekerja seluruh pelayan khusus menyampaikan banyak terima kasih untuk sampul syukur yang sudah masuk. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan ikuti sambutan Gubernur Sulawesi Utara dalam rangka Tahun Baru 2022 yang akan dibacakan oleh Penatua Insinyur Yosias Makalo selaku Kepala Badan Kepegawaian Kota Tomohon. Sambutan Gubernur Sulawesi Utara dalam rangka Tahun Baru 2022. Yang saya hormati dan banggakan, masyarakat Sulawesi Utara dari Miangas sampai Pino Galuman. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur tentunya patut kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas anugerah dan perlindungannya kita senantiasa diberikan kekuatan untuk menjalankan rutinitas di tahun 2021
Bahkan pada saat ini kita masih dapat beribadat bersama dalam rangka mensyukuri penggantian tahun dan menyambut tahun baru tahun 2022. Atas nama pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta selaku pribadi dan keluarga, saya mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada kita semua. Kiranya aktivitas kehidupan kita akan semakin pulih di tahun 2022 dan kita dapat melakukan tindakan-tindakan yang lebih baik lagi dalam kehidupan bermasyarakat dan juga bagi pembangunan daerah. Meskipun kehidupan kita masih diselimuti pandemi COVID-19, kita bersyukur karena kita masih mampu menjaga stabilitas di daerah ini. Bahkan tercatat cukup banyak capaian, progres pembangunan, dan prestasi yang kita raih bersama sepanjang tahun 2021. Antara lain perekonomian daerah yang tetap bertumbuh. Pada tahun 2020 mengalami kontraksi, pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi sulut semakin baik, di mana secara kumulatif pada triwulan 3 tahun 2021 mencapai 4,45%. NTP, nilai tukar petani, dan NTUP, nilai tukar usaha pertanian. Sulawesi Utara di tahun 2021 rata-rata mengalami peningkatan, di mana pada bulan November NTP mencapai 110,80, sementara NTUP 110,55. Di samping itu, di tahun 2021 pemerintah Provinsi Sulawesi Utara mampu meningkatkan dan menjaga harga komoditas cengkeh pada angka Rp125.000 per kilogram untuk cengkeh dan Rp14.000 per kilogram untuk kopra. Kita semua segenap komponen pembangunan di daerah ini juga tetap konsisten melakukan ekspor komoditas unggulan. Di antaranya pada bulan Agustus 2021, Sulawesi Utara melepas ekspor dengan 6 komoditi senilai Rp63 miliar dari Pelabuhan Bitung. Di sisi lain, pencapaian yang kita raih di tahun 2021, yakni opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia BPK RI, di mana dengan raihan itu membuat pemerintah Sulawesi Utara berhasil mendapat WTP 7 kali berturut-turut sebagai bukti komitmen pemerintah daerah yang senantiasa mengutamakan transparansi dalam mengolah keuangan. Di samping itu, Sulut meraih peringkat kedua dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia, yaitu pencapaian monitoring control for prevention atau MCP atau pemantauan kontrol untuk pencegahan. Di samping itu, progres pembangunan kemajuan daerah juga berhasil kita tunjukkan di tahun 2021 yang ditandai antara lain diresmikannya RSUD Provinsi, Rumah Sakit Khusus Mata, dan RSJ Prof. Dr. VL Ratu Buisang. Diresmikannya SMA Negeri 1 Guru Lombok di Minut. Dan pengerjaan tuntas dan beroperasinya jalan tol Manado Bitung 100%. Di tahun 2021, kegiatan-kegiatan dalam hal pengendalian dan percepatan penanggulangan pandemi COVID-19
juga secara konsisten kita melakukan, hingga kita berhasil menekan laju transmisi corona. Meski Bandara Samratulangi dipercayakan sebagai salah satu dari 2 bandara yang menjadi pintu masuk penerbangan luar negeri ke Indonesia. Karena upaya bersama, kerja bersama, dan saling dukung di tahun 2021, angka kasus aktif menurun jauh, angka kesembuhan meningkat, vaksinasi pun dapat kita kebut dan berhasil mencapai target. Lewat monumen pergantian tahun ini, saya sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh masyarakat Sulawesi Utara atas dukungan, kontribusi, dan karya nyata yang diberikan, dan dukungan upaya program kegiatan sehingga kebijakan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menjadi harapan. Monumen ini dapat kita maknai sebagai monumen refleksi iman untuk menjalani kehidupan kita ke depan di tahun penuh harapan, di tahun 2022. Menjadi harapan pula, seluruh masyarakat Sulawesi Utara akan tetap memiliki komitmen yang sama, mendukung penuh upaya pemerintah dalam pengendalian dan percepatan penanganan pandemi COVID-19, dengan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan serta mendukung vaksinasi. Lebih dari itu, mari kita tetap junjung tinggi persaudaraan di tengah kehidupan bermasyarakat dan tetap saling mengingatkan, berada dalam kesadaran bahwa torang semua ciptaan Tuhan yang harus saling mengasihi. Mari kita jaga kebersamaan kita dalam melanjutkan langkah kita untuk mempercepat pemulihan ekonomi daerah melalui reformasi sosial, ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur, sebagaimana arah pembangunan kita di tahun 2022, untuk bersama-sama mewujudkan Sulawesi Utara yang lebih maju dan sejahtera. Saudara-saudara yang saya hormati dan banggakan, demikian yang saya dapat sampaikan. Sekali lagi, saya atas nama pemerintah Sulawesi Utara, serta selaku pribadi dan keluarga mengucapkan selamat tahun baru 2022 kepada kita semua. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa menganugerahkan kesehatan, kekuatan, kedamaian, serta menerangi langkah upaya kita, menuntun kita di dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, dalam membangun dan memajukan daerah tercinta, Bumi Nyiur Melambai, Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih, Shalom. Gubernur Sulawesi Utara sudah bertanda oleh Dodo Kambe, Sarjana Ekonomi. Terima kasih. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Bapa kami di dalam sorga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami, menuntun sejarah kehidupan umat manusia yang menghantar kami memasuki tahun rahmat Tuhan, tahun 2022 ini, dalam satu persekutuan ibadah yang juga Engkau tuntun dan sertai saat ini. Kami bersyukur oleh karena firman kebenaran boleh diperdengarkan bagi kami. Biarlah dari dalamnya kami belajar untuk hidup taat setia kepada Tuhan, mau mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Persoalan, tantangan, pergumulan kehidupan, rasa cemas, takut tidak akan merampas sukacita kehidupan kami berjalan bersama dengan Tuhan. Sebab kami tahu ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan,
Tuhan akan berjalan bersama dengan kami menapaki perjalanan kehidupan di tahun yang baru ini. Kuatkan iman percaya kami Tuhan. Jangan kami putus asa, kecewa menjalani hidup ini, tetapi biarlah senantiasa kuat, tabah menjalani berbagai tantangan persoalan kehidupan dengan iman, tuntunan kuasa Roh Kudus bagi kami semua. Di awal tahun 2022 ini, kami mau membaharui komitmen iman kami untuk mau berjalan bersama dengan Tuhan, untuk mau melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Dan oleh karena itu kami bermohon kepadamu, segenap kami umat-Mu dituntun dan disertai oleh Tuhan. Kiranya kami memohonkan berkat daripada-Mu Tuhan, sebagaimana limpahan berkat-Mu di tahun yang sudah kami lewati, kiranya juga limpahan berkat-Mu boleh ada dalam kehidupan kami, hidup pribadi, hidup keluarga, berjemaat, bermasyarakat, dalam berbagai aspek kehidupan, tugas, tanggung jawab, usaha, pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kami. Biarlah kami menikmati berkat di atasnya. Bapa di dalam sorga, oleh karena itu pun kami berdoa, Engkau yang senantiasa akan menuntun dan menyertai hamba-hamba pelayan-Mu, diaken dan penatua dari kolom 1 sampai 27, para penatua BIPRA, komisi-komisi kerja, lansia, para pendeta, vikaris pendeta, pribadi dan keluarga hamba-hamba-Mu ini, kiranya Engkau akan berkati dan Engkau tuntun, memberi semangat dalam melayani, sekalipun juga kami menyadari bahwa tantangan ada di hadapan kami ketika kami hendak melayani. Tetapi biarlah kami dikuatkan dengan firman bahwa kami tidak perlu takut khawatir, sebab Tuhan menyertai kami. Kami berdoa kepadamu juga, kiranya Engkau memberkati semua jemaat-Mu, jika boleh merasakan syukur dengan berbagai hal di dalam kehidupan mereka. Sukacita itu menjadi bagian hidup mereka yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi bergumul dengan jemaat-Mu yang karena keterbatasan fisik, usia lanjut, tidak dapat datang bersekutu beribadah, Tuhan akan menjamah mereka, berikan mereka kekuatan, pengharapan di masa tua. Mereka boleh menikmati anugerah kasih Tuhan dalam hidup mereka. Tetapi juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit, entahkah dirawat di rumah atau di rumah sakit, secara khusus Ibu Pauline Mawikere Rondonu, Jemaat Kolom 11 yang dirawat di rumah sakit. Atau mungkin juga masih ada anggota jemaat yang tengah dirawat sakit. Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau akan menjamah mereka semua, memberikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan bagi mereka. Upaya pengobatan, tenaga medis diberkati oleh Tuhan, sambil kiranya berpengharapan iman kepada Tuhan. Memberkati semua perangkat pelayanan badan pekerja, termasuk petugas pelayanan hari ini, sampai pada Panji Yosua yang telah bekerja melayani, sehingga ibadah tahun baru ini boleh berlangsung dengan baik. Maka kiranya Engkau memberkati mereka semua ya Tuhan. Berdoa bagi pemerintah kami, kiranya Engkau memberkati mereka, termasuk pemerintah yang ada di kota Tomohon ini. Kiranya diberkati oleh Tuhan, dituntun selalu dalam mana mereka menjalankan roda kepemerintahan, menjadi pemerintah yang takut akan Tuhan. Demikian ketika ada anggota jemaat Maranatha Selatan yang dipercayakan dengan berbagai jabatan dalam kepemerintahan, Tuhan akan menuntun dan menyertai mereka semua. Terpuji Engkau Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Hari ini, hari-hari kami selanjutnya,
Kami serahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Tuntun sertai langkah kehidupan kami. Kami percaya berkat-berkat-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Ini doa dan permohonan kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami, Tuhan dunia. Kepala gereja kami yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akhiri ibadah ini. Mari diundang kita semua berdiri, bernyanyilah bagi Tuhan Ku. Firman Tuhan dalam Mazmur 85 ayat 10 hingga 14 berkata, sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman, kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Silakan duduk dan bersaat teduh. Demikianlah ibadah selamat tahun baru. Demikian ibadah
permulaan tahun yang sudah dituntun dipimpin oleh Pendeta Hani Londa Sarjana Teologi, atas nama seluruh jemaat yang hadir, seluruh pelayan menyampaikan banyak terima kasih. Tuhan memberkati, dan kepada kita semua yang sudah boleh hadir dalam ibadah pagi hari ini. Terima kasih dan shalom.